Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sastra Balai Pustaka. Perkenalkan aku Chelsea dan ini Ainun. Hai Ainun. Halo Chelsea, halo semuanya. Senang sekali bisa ngobrol soal Balai Pustaka, karena ini fondasi penting bagi perkembangan sastra di Indonesia. Sastra Balai Pustaka itu bukan cuma penerbit biasa, tapi itu memiliki peran penting di masa kolonial. Betul banget tuh. Dari yang aku baca nih ya, Balai Pustaka tuh didirikan sekitar tahun 1917-an oleh pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya tuh mereka mau mengendalikan isi buku tuh supaya nggak ada yang berbahaya secara politik dan juga menghindari semangat perlawanan dari kolonial. Iya, misi utamanya memang pengawasan, tapi kalau dilihat dari sisi sastra, Balai Pustaka itu justru menjadi wadah berkembangnya karya-karya yang akhirnya dikenal sebagai sastra Indonesia klasik atau modern awal. Contohnya itu novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Wah bener banget sih Nun. Siti Nurbaya tuh emang novel legendaris banget lah pokoknya, nggak mungkin lah umur tuh nggak ada yang tahu ya kan. Dan juga menurut kamu ada nggak sih ciri khas sastra yang diterbitkan dari Balai Pustaka tuh? Ada dong. Ciri-ciri utamanya itu gaya bahasanya itu formal dan rapi. Ceritanya itu sederhana tapi banyak mengandung pesan moral dan nilai sosial. Umumnya itu mengangkat tema percintaan, adat, dan konflik keluarga. Jadi bisa dibilang sastra ini tuh menjembatani sastra lama dan sastra baru ya, dengan cerita yang lebih gampang dicerna gitu istilahnya. Betul sekali. Balai Pustaka itu mendisiplinkan penulisan ejaan, tata bahasa, struktur ceritanya itu jelas agar bisa diakses oleh masyarakat luas yang sedang belajar membaca dan menulis. Tapi ya, di balik itu ada juga loh kritik bahwa Balai Pustaka tuh terlalu membatasi kebebasan sastrawan dan isi karya itu bener ya? Iya, karena kan Balai Pustaka itu kan milik lembaga kolonial. Jadi tema yang dianggap terlalu kritis atau bisa membangun perlawanan itu dilarang terbit. Ini jadi membuat para sastrawan itu merasa terbatas di dalam berekspresi. Tapi walau begitu ya, karya-karya yang terbit itu tetap punya nilai penting gitu loh sebagai cerminan sosial pada masa itu. Kayak kita tuh bisa lihat kan dari pergulatan antara menjaga adat, menghadapi modernisasi seperti yang dialami karakter-karakter dalam tokoh itu. Tepat sekali. Selain Marah Rusli itu ada sastrawan lain juga seperti Abdul Muiz dengan Salah Asuhan dan Harvan Sultan Makmur dengan cerita Si Umbul Muda. Aku tuh suka banget cara mereka menggambarkan konflik batin dan sosial antara generasi lama dan baru. Kayak ada adat versus kebebasan individu gitu. Iya, dan ini tuh yang membuat sastra Balai Pustaka itu abadi dan relevan dipelajari hingga sekarang. Selain menambah wawasan budaya, juga sebagai gambaran sejarah dan budaya Indonesia di tempo dulu. Menurut kamu tuh masih ada nggak sih pengaruh sastra Balai Pustaka ke karya-karya sastra Indonesia sekarang? Pasti ada dong, banyak teknik penceritaan, struktur narasi, dan nilai moral yang menjadi pijakan dasar untuk pengembangan sastra Indonesia. Bahkan para sastrawan modern pun banyak yang mempelajari karya-karya tersebut untuk dijadikan referensi. Wah menarik banget ya. Gimana kalau biar podcast kita tuh makin lengkap, mungkin kita bisa ya ngasih beberapa rekomendasi buat para pendengar. Salah satu novel karya Balai Pustaka ya, kayak contohnya tuh Siti Nurbaya, ya kan? Supaya kita yang baca tuh bisa merasakan sendiri kekayaan budaya dan cerita di dalamnya. Setuju. Aku juga merekomendasikan buku Aku juga merekomendasikan buku Azab dan Sengsara yang juga bagus untuk memahami dinamika sosial dan budaya di masa lalu. Dengan begitu kan pendengar benar-benar menyelam di dunia sastra masa lalu sekaligus belajar sejarah secara tidak langsung.
Nah, itu tadi teman-teman untuk podcast kita kali ini. Terima kasih ya udah mendengarkan. Semoga obrolan kita bisa menambah semangat kalian untuk mencintai dan mempelajari warisan sastra Indonesia, khususnya sastra Balai Pustaka. Jangan lupa terus baca dan eksplorasi sejarah sastra Indonesia. Dan jangan lupa saksikan episode podcast berikutnya. Bye-bye. Oh my God! Wow! Udah, mau tag atau latihan lagi? Bisa sih. Nggak nih, apik kok ya tinggal teh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kali ini kita bakal ngobrol panjang lebar tentang sastra Balai Pustaka. Sebuah bab penting nih ya dalam sejarah sastra Indonesia. Aku Chelsea dan ini Ainun. Hai Ainun. Halo Chelsea. Halo semuanya. Senang sekali bisa ngobrol soal Balai Pustaka karena ini merupakan fondasi penting bagi berkembangnya sastra Indonesia. Balai Pustaka itu bukan cuma penerbit biasa. Kan aku lama jangan tetap. Mau diulang nggak? Ulang aja ya. 2000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, A few moments later. just then later, end of flashback.